Baiklah, di Eh, sini kami dari kelompok A01 dari kelas DAAA akan mempresentasikan tugas pseudocode dan deret case-based problem dari kami. Pertama ada saya, Visandra Rizky Pradika, dengan NIM belakang 3038. Lalu ada Fahri Sakti Bayaki dengan NIM belakang 3066. Lalu ada Muhammad Syihabuddin dengan NIM belakang 3071. Lalu lanjut. Lalu di sini ada soal satu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal nomor satu. Soal nomor satu, pertanyaannya adalah buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Next. Nah, jawaban soal nomor satu itu ya ini algoritma pengecekan sisi segitiga dengan parameter A, B, C. Ini adalah pseudocode-nya. Algoritma bertujuan untuk memeriksa apakah sisi ABC termasuk panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku. Inputnya sisi segitiga sama dengan ABC, C adalah sisi miring segitiga. Bisa dilihat di gambar pojok bawah ini ada C-nya itu yang miring, B-nya itu yang tinggi, A-nya yang alas. Lalu outputnya hasil pengecekan input berupa boolean true atau false. Lalu sini if A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat ini merupakan rumus mencari A yang alasnya itu. Jadi C kuadrat itu miringnya, B kuadrat itu yang tingginya, tinggi dikurangi miring dikurangi tinggi. Lalu or B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. B kuadrat adalah tingginya. Rumusnya adalah miring kuadrat kurangi alas kuadrat. Or C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C adalah miringnya, A adalah alasnya, B tingginya, jadi alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nanti hasilnya print segitiga siku-siku. Print segitiga siku-siku itu di print jika siku-siku sama dengan true. Jadi kalau apa hasilnya ya benar nanti ya munculnya segitiga siku-siku. Kalau tidak else print bukan segitiga siku-siku. Siku-siku sama dengan false. Nah, lalu return siku-siku. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu soalnya adalah buatlah algoritma untuk mencari range, selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Next. Begini adalah jawaban. Yang pertama adalah ada algoritma dengan namanya adalah selisih array, dengan parameternya yaitu array dengan buka tutup kurung ini 0 sampai n-1. Ini ada penjelasannya, yaitu mencari selisih array bilangan terbesar dan terkecil. Kemudian inputnya array 0 sampai n-1. Kemudian outputnya adalah nilai selisih bilangan terbesar dan terkecil. Kemudian ada variabel min yaitu 0 dan variabel max yaitu 1. Yaitu apabila for i ini 0, maka kita akan melakukan n-1 kepada n-1, kemudian kita lakukan if array pada parameter ini lebih besar dari max, yaitu nilainya 1, maka max ini maka array yang memiliki parameter ini akan menjadikan dirinya max. Jadi akan membuat nilai itu max. Kemudian else if apabila array pada parameter itu lebih kecil daripada min, nilai 0, maka array ini termasuk parameter yang nilainya paling kecil. Jadi maksudnya kode ini adalah kita akan mengulangi terus-menerus kode for i ini dari array yang ke 0 sampai array n-1. Kita akan cari seumpama ada angka 2, 3, 7, 5.
Jadi di sini akan mencari apakah yang pertama yaitu array 2 ini apakah paling besar. Jadi akan dimasukkan ke paling besar terlebih dahulu karena yang pertama dicari adalah array 2 ini. Kemudian setelah array 3 ini kita akan mencari, karena array 3 ini lebih besar dari max yang ditentukan tadi, maka akan menjadikan array 3 ini ada menjadi yang max. Kemudian setelah array 7 ini array max-nya ditentukan sebagai array 7 dan array 5 karena lebih kecil dari 7 maka dibiarkan menjadi array max-nya itu adalah 7 dan min-nya seperti itu tadi dicari yang lebih kecil. Jadi setelah dicari yang terbesar seperti tadi hasilnya yaitu 7 min 2. Jadi kemudian kita return max min min yaitu hasilnya adalah 5. Mungkin begitu dari penjelasan saya, lanjut. Baik, di sini ada soal ketiga yang akan saya jelaskan. Di sini ada pseudocode max element. Di sini ada algoritma max element A indeks 0 sampai dengan n-1. Determines the value of the largest element in a given array. Maksudnya adalah algoritma ini akan bertujuan untuk menentukan nilai elemen terbesar dalam suatu array. Lalu inputnya adalah an array A indeks 0 sampai dengan n-1 of real numbers. Maksudnya adalah sebuah array A 0, indeks 0 sampai dengan n-1 itu isinya adalah angka-angka real saja. Lalu di sini ada outputnya. Outputnya adalah the value of the largest element in A. Maksudnya adalah nilai dari elemen terbesar yang ada dalam array A. Lalu ada max file sama dengan A indeks ke 0. Maksudnya di sini adalah max file itu memiliki nilai yang sama dengan indeks ke 0 dalam array A. Lalu di sini ada operator perulangan for I sama dengan 1 to n min 1 to. Di sini I memiliki nilai 1. Lalu selanjutnya ada operator kondisi if A indeks I lebih besar dari max file sama dengan A indeks I. Maksudnya di sini adalah apabila indeks ke I dari A itu lebih besar dari max file, nilai max file akan menjadi indeks I dari A. Lalu akan mereturn max file. Lalu di sini ada perintahnya, tracelah isi variabel dari algoritma max element dengan input A 23178 dan jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke jawabannya. Di sini ada soalnya, saya taruh di sini agar untuk referensi. Yang pertama ada kondisi awal atau iterasi yang ke 0. Nah, di kondisi awal ini input yang kita dapat masih sama, yaitu 3178, I masih tetap 1, N nilainya 5 didapatkan dari jumlah indeks yang dalam area 23178 dan maksimal memiliki nilai 2 yang didapatkan dari A indeks ke 0 atau yang berarti A indeks ke 0 nilainya 2. Hasilnya adalah kondisi awal maksimal sama dengan A indeks 0 sama dengan 2, I sama dengan 1, N adalah banyak bilangan dalam array. Lalu kita masuk ke perulangan pertama atau iterasi yang pertama. Input masih tetap, I-nya 1, N-nya menjadi 4 karena dikurangi 1. Lalu nilai maksimal menjadi 3 yang didapatkan dari indeks A itu adalah 1. Jadi maksimal 3 itu didapatkan dari A indeks 1 yaitu 3. Jadi hasilnya maksimal sama dengan A indeks 1 sama dengan 3. 3 itu lebih besar dari nilai maksimal yang sebelumnya yaitu 2. Jadi nilai maksimal yang sekarang berubah menjadi 3. Lalu kita masuk ke perulangan kedua atau iterasi 2. Input masih tetap, I-nya menjadi 2 karena perulangannya kedua. N masih tetap 4, maksimal tetap 3. Kenapa? Karena A indeks 2 itu adalah 1. Dan 1 itu lebih kecil daripada nilai maksimal yang sebelumnya yaitu 3. Jadi didapatkan maksimal sama dengan A indeks 2 sama dengan 1. Nah, 1 itu tidak lebih besar dari 3, jadi
nilai maksimal akan tetap. Lalu kita akan masuk ke perulangan ketiga atau iterasi ketiga. Input tetap, I menjadi 3, N masih tetap, dan nilai maksimal menjadi 3 yang didapatkan dari A indeks ketiga yaitu 7. Nah, karena 7 itu lebih besar dari nilai maksimal yang sebelumnya yaitu 3, nilai maksimal yang sekarang menjadi 7. Jadi didapatkan maksimal sama dengan A indeks ketiga sama dengan 7. Hasilnya itu 7 itu lebih besar dari 3. Jadi maksimal sekarang menjadi nilainya 7. Lalu kita masuk ke perulangan keempat. Input masih tetap, I-nya menjadi 4, N masih tetap, dan maksimalnya nilainya menjadi 8. 8 kita dapat dari A indeks keempat yaitu 0, 1, 2, 3, 4 yaitu 8. Nah, 8 lebih besar dari nilai maksimal yang sebelumnya yaitu 7. Jadi didapatkan maksimal sama dengan A dalam indeks keempat sama dengan 8. Nah, 8 lebih besar dari 7, jadi nilai maksimal yang sekarang menjadi 8. Nah, untuk yang dicari dari algoritma ini adalah pseudocode max element ini berfungsi untuk mencari nilai terbesar dari suatu array. Lalu untuk selanjutnya di sini ada soal keempat. Di sini juga ada pseudocode namanya enigma. Oh, di sini ada algoritmanya. Enigma A indeks 0 sampai dengan n min 1, 0 sampai dengan n min 1. Inputnya adalah sebuah matriks A 0 sampai dengan n min 1, 0 sampai dengan n-1 of real numbers yang berisi matriksnya berisi real angka-angka real saja. Lalu ada operator for I-nya sama dengan 0, to n-2 do for lagi C itu nilainya adalah sama dengan I plus 1, jadi nilai C itu adalah 1, to n-1 do. Lalu ada operator kondisi if A indeks I, C tidak sama dengan A indeks C, I akan mereturn false. Apabila tidak terpenuhi akan mereturn true. Lalu di sini ada soalnya, tracelah isi variabel dari algoritma enigma dengan input matriks di bawah. Nah, input matriksnya itu ini ya. Lalu jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma enigma ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam jawaban soal nomor 4. Di sini juga ada soalnya untuk referensi. Lalu yang pertama ada kondisi awal atau iterasi yang ke 0. Nah, di sini ada I-nya itu sama dengan 0. N-nya dikurangi 2. N itu kita dapat dari matriksnya. Kita tahu ini sebuah matriks karena soalnya. Nah, jadi N 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya itu adalah 5. Di sini berarti N dikurangi 2 adalah 3. Lalu C, nilai C itu adalah sama dengan I plus 1. Jadi 0 ditambah 1 berarti nilai C itu 1. Lalu itu N min 1 berarti 5 kurangi 1. N min 1 adalah 4. Untuk nilai A, indeks I, C, dan nilai A, indeks C, I masih belum didapatkan karena kita masih ada di kondisi awal dan belum melakukan perulangan. Lalu kita masuk ke iterasi pertama. Nah, di sini kita dapatkan nilai I masih tetap 0, nilai N-2 masih tetap 3, nilai C masih tetap 1, dan nilai N-1 tetaplah 4. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai I dan C. Nah, di sini ada A, indeks I, C, berarti A, indeks ke 0, 1. Tidak sama dengan A, indeks 1, 0. Nah, kita lihat di sini apa itu A, indeks 0,1 kita cari di matriksnya. Di sini 0, lalu kita ke kanan 1, berarti 6. Berarti A, indeks I, C itu atau A, indeks 0,1 hasilnya 6. Lalu untuk A, indeks C,1 atau A, indeks 1,0 kita cari di matriksnya juga. Sama kita 1 ke bawah, lalu 0, kita tetap hasilnya adalah 4. Jadi bisa dilihat di sini A, indeks C,1 atau A, indeks 1,0 itu hasilnya 4. Nah, didapatkan pada iterasi ke-1 didapatkan nilai A indeks 0,1 sama dengan 6 dan
A indeks 1,0 sama dengan 4. Nah, kita artikan menjadi 6 tidak sama dengan 4. Nah, karena kondisi sudah terpenuhi ya, di sini mereturn false karena tidak sama 6 tidak sama dengan 4. Nilai yang didapatkan itu false, jadi program akan dihentikan dan tidak akan mereturn true. Lalu untuk penjelasan dari yang dicari oleh pseudocode Enigma ini adalah pseudocode Enigma ini berperan dalam pengecekan apakah suatu input matriks yang ada dalam matriks itu simetris atau tidak. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang soal nomor 5, yang pertama ada mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Next slide. Ya, ini adalah jawaban soal 5 nomor 1. Yang pertama, yang soal pertama yaitu ada sigma 4 dengan batas bawahnya itu I sama dengan 3 dan batas akhirnya itu N plus 3. Jadi bentar. Jadi ini nomor angka 4 ini kita taruh di depan, jadi 4 kali sigma 1 I sama dengan 3 dan dengan batas bawah I sama dengan 3 dan batas akhir N plus 3. Kemudian karena rumusnya seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumus nomor pertama, rumus nomor 1 yaitu N min L plus 1 dikali 4. Yang ini dikali 4, kemudian tinggal kita masukkan saja data nilai-nilainya, yaitu batas bawahnya yaitu 3, yaitu kita N plus 3, kemudian ini batas atasnya yaitu batas akhirnya yaitu N plus 3, kemudian kita kurangi 3, I-nya yaitu, kemudian L-nya itu I sama dengan, kemudian kita plus 1. Apabila kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 4N plus 1. Karena N plus min 3, plus 3, min 3 ini adalah hasilnya adalah 0 dan plus 1, tetap plus 1, maka jadinya adalah N plus 1 dikali 4. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal 5 nomor 2. Jadi soalnya adalah sigma dengan batas sigma I dengan batasan awal I sama dengan 3 dan batasan akhir N plus 1 lalu plus 5. Terus kita pisahkan 5-nya itu kita jadikan sigma juga yang sama dengan I. Jadi nanti sigma dengan batasan awal I sama dengan 3, batasan akhir N plus 1 I, plus sigma 5 I sama dengan 3 sampai N plus 1. Lalu kita belum snack sebelumnya. Nah, kita yang I jadikan A, lalu yang sigma 5 jadikan B, nanti A plus B. Lalu kita cari satu persatu. A sama dengan sigma I sama dengan 3 sampai N plus 1. Ya, ini kan sigma I kan. Jadi ya A plus B itu kita carikan A-nya. Nanti kita nanti jadinya A sama dengan sigma dengan batasan awal I sama dengan sigma I dengan batasan awal I sama dengan I sampai N plus 1 minus sigma I sama dengan I sampai 2. Lalu kita gunakan rumus nomor 2. Nanti jadinya seperti ini. A sama dengan N buka kurung N plus 1 dibagi 2 lalu dikurangi N kali N plus 1 dibagi 2. Ya, nanti hasilnya ya A sama dengan N plus 1 kali N plus 1 plus 1 dibagi 2 dikurangi 2 kali 2 plus 1 per 2. Lalu selanjutnya ini hasil yang ditemukan untuk A. A sama dengan N plus 1 dikali N plus 2 dibagi 2 min 3. Lalu selanjutnya kita cari yang B. Yang B itu sigma 5. Sigma 5
batasan awal I sama dengan 3 sampai batasan akhir N plus 1. Lalu ini B sama dengan sigma 1, I sama dengan 3, N plus 1. Kita menggunakan rumus pertama. Kalau rumus pertama jadi nanti B sama dengan 5N. Jadinya ini B sama dengan 5 kali U min L plus 1. Kita masukkan itu ya N plus 1 itu batasan N 5 kali N plus 1. N plus 1-nya batasan akhirnya. Lalu 3 plus 3-nya itu batasan awal. Jadi N plus 1 dikurangi 3 plus 1. Nanti B-nya ketemu sama dengan B sama dengan 5 dikali N min 1. Jadi terus ini bisa dilihat di sini kan A plus B kan. A plus B nanti N plus 1 dikali N plus 2 dibagi 2. Lalu min 3 plus 5 N min 1. Ini ya hasilnya A sama B ditambah. Lalu N plus 1, N plus 2 per 2 min 8 plus 5N. Ini adalah hasil nomor 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada jawaban soal 5 nomor 3, yaitu soalnya nomor 3 yaitu sigma I plus 1 dikuadratkan dengan batasan awalnya yaitu I sama dengan 0 dan batasan akhirnya yaitu N minus 1. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menjabarkan I plus 1 kuadrat terlebih ini dahulu, yaitu seperti memakai rumus dulu, yaitu I kuadrat menjadi I plus 1 kuadrat ini hasilnya adalah I kuadrat plus 2I plus 1. Jadi kemudian kita masukkan ke sigma ini. Dengan sigma ini, sigma I batasan bawahnya yaitu batasan awalnya yaitu 0 dan batasan akhirnya yaitu N-1. Kita masukkan semuanya. Jadi sigma I kuadrat dengan batasan bawah I sama dengan 0, N-1, kemudian kita tambahkan 2 sigma I dengan I batasan bawah 0 dan N batasan dengan batasan akhirnya yaitu N-1. Kemudian yang terakhir adalah 1, yaitu dengan sigma 1 dengan I batasan bawahnya yaitu 0 dan N dan batasan akhirnya yaitu N-1. Jadi kita perumpamakan ini sigma ini sebagai A plus B plus C. Jadi kita cari terlebih dahulu A-nya sendiri, yaitu di sini ada A sigma I kuadrat I sama dengan 0 dan N-1. Ini bisa memakai rumus yang di bawah ini, yaitu A N dikali dengan N plus 1 dan 2N plus 1 dibagi 6. Untuk jawaban A kita dibiarkan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian yang B di sini kita cari terlebih dahulu, yaitu ada 2 sigma I dengan batasan awalnya yaitu I sama dengan 0 dan batasan akhirnya yaitu N sama dengan min 1. Apabila kita jadikan rumus seperti yang bisa dihitung, yaitu di sini ada N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Di sini karena 2 sigma maka kita akan dikali dengan 2. Kemudian untuk rumus yang C di sini karena sigma I sama dengan 0, karena sigma 1 dengan I batasan bawahnya I sama dengan 0 dan batasan akhirnya N-1 itu menggunakan rumus 1 yang itu hasilnya adalah N. Karena cuma 1 yaitu kita tulis N saja. Kemudian setelah kita temukan hasil A, kemudian B, dan C untuk rumusnya masing-masing. Kemudian kita jumlahkan di sini, yaitu yang A kita masukkan N dikali N plus 1, kemudian 2N dikali 2N plus 1 dibagi 6, kemudian ditambah 2 dikali N dikali N plus 1 dibagi 2 ditambah N. Dan hasilnya adalah seperti ini, 2N pangkat 3 plus 9N kuadrat plus 3N dibagi dengan 6. Mungkin bisa dilanjutkan. Kemudian untuk jawaban soal 5 nomor 4 akan saya jelaskan. Di sini ada sigma 2 dikali J dikali 2, kemudian memiliki pangkat J plus 1.
Kemudian dengan batasan bawahnya yaitu J sama dengan 1 dan batasan akhirnya yaitu N. Setelah itu kita jabarkan terlebih dahulu sigma ini J ini 2J ini kita pindah ke depan menjadi 2 dan kemudian menghasilkan J2 dipangkatkan 2 dengan dikali 2 pangkat 1. Ini hasilnya dari mana? Karena J ini kita kali dengan 2 dengan pangkat 2 dengan 2-nya itu pangkatnya dengan 1. Kemudian karena 2 pangkat 1 ini hasilnya 2, kita pindahkan ke depan juga. Dan hasilnya yaitu 4 di sini. Dan menghasil yang di bawah di sini ada J dikali 2 di pangkat J. Yaitu apabila kita bisa rumuskan ini sigma J2 J kali 2 kali pangkat J dengan batasan bawahnya J sama dengan 1 dan batasan akhirnya yaitu N. Bila kita jabarkan seperti ini, 4 buka kurung dikali N-1 tutup kurung dikali 2 pangkat N plus 1 ditambah 2. Mungkin seperti itu. Bisa dilanjutkan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Next. Oh, ini ting. Nomor 5, jadi sigma dengan batasan awal I sama dengan 1, batasan akhir N, dan sigma J sama dengan 1 sampai N. Dikali I plus J tutup kurung. Nah, di sini kita keluarkan terlebih dahulu I dan J-nya. Jadi, sigma I sama dengan 1 sampai N, dan sigma J sama dengan 1 sampai N, sigma 1, batasan awal J sama dengan 1 sampai N, dan plus sigma J, batasan awal J sama dengan 1 sampai N. Nah, ini yang sigma N, sigma 1, batasan awal J sama dengan 1 sampai N ini kita menggunakan rumus pertama, nanti hasilnya itu I kali N. Jadi terus yang J, sigma J sama sigma J sama dengan 1 sampai N ini menggunakan rumus yang kedua. Nah, nanti hasilnya seperti ini, sigma batasan awal I sama dengan 1 dengan batasan akhir N. Sigma I sama dengan 1 sampai N kali N plus N kali N plus 1 tutup kurung per 2. Nah, terus selanjutnya N-nya kita pindah jadi N kali sigma I sama dengan 1 sampai N plus N kali N plus 1 tutup kurung per 2. Nah, yang sigma I ini kita menggunakan rumus yang kedua sama seperti yang sigma J tadi. Hasilnya nanti N dikali buka kurung N dikali N plus 1 tutup kurung per 2 tutup kurung plus N dikali N plus 1 tutup kurung per 2. Ini menggunakan rumus kedua yang sigma I dan sigma J. Lalu hasilnya nanti N buka kurung N kuadrat plus N tutup kurung. Itu adalah hasil dari nomor 5. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke jawaban soal 5 nomor 6. Yang terakhir yaitu di sini ada sigma dengan batasan bawah J sama dengan 1 dan batasan akhirnya yaitu N. Kemudian kita dikalikan lagi dengan sigma I kuadrat dengan batasan bawahnya yaitu I sama dengan 1 dan batasan akhirnya yaitu N. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menjabarkan yang depan terlebih dahulu, sigma I kuadrat dengan batasan bawah I sama dengan 1 dan batasan bawah yaitu N. Yaitu apabila kita jabarkan menjadi rumus seperti ini, yaitu N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1, kemudian dibagi 6. Nah, kemudian dengan sigma ini kita berikan terlebih dahulu. Setelah itu karena ini sigma karena ini adalah nilainya 1, maka di sini akan
menjadikan sigma 1, N dikali N plus 1, 2N plus 1 dibagi 6, dengan batasan bawahnya yaitu J-1 dan batasan akhirnya yaitu sama dengan 6. Setelah itu kita jabarkan ini yaitu sigma J dengan batasan bawah J-1, J sama dengan 1 dan batasan akhirnya yaitu 6 itu sama dengan N. Maka tinggal kita kalikan saja dengan yang ini. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Dan kemudian hasilnya adalah 2N pangkat 4 ditambah 3N pangkat 3 dan ditambah N kuadrat dibagi 6. Mungkin sekian saja, mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.